Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahfud Maulana Rozikin, biasa dipanggil Mahfud dengan NIM 2515024243. Saya adalah kelas E angkatan 2025. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menjabarkan tentang bab 2, yaitu mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum yang ditulis oleh Prof. Fikratus Sholihah SHM. Mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. A. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu yang pertama, aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Berikut adalah yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme. Yang pertama, semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, maupun masyarakat. Yang kedua, pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan. Selanjutnya, aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang formatif, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Yang B, peletak-peletak dasar sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu memiliki tokoh-tokoh penting yang meletakkan dasar pemikirannya, yang sebagian besar juga merupakan tokoh kunci dalam sosiologi klasik. Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai peletak dasar atau yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sosiologi hukum secara global. Yang pertama, tokohnya adalah Émile Durkheim, yaitu sosiologi Prancis yang membahas fungsi dan peran hukum dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah hubungan antara jenis solidaritas sosial, maksudnya mekanik dan organik, dengan jenis hukum yang berlaku, maksudnya represif dan restitutif. Hukum dipandang sebagai simbol nyata dari solidaritas sosial. Tokoh yang selanjutnya ada Max Weber, yaitu sosiologi dan ahli hukum Jerman yang mengkaji hubungan antara hukum, ekonomi, dan bentuk-bentuk otoritas. Ia mengembangkan tipologi hukum berdasarkan rasionalitas. Hukum rasional maksudnya formal dan substantif, dan hukum rasional maksudnya formal dan substantif. Karyanya yang terkenal adalah analisis mengenai perkembangan hukum rasional formal di barat dikaitannya dengan kapitalisme. Selanjutnya ada Karl Marx. Meskipun bukan sosiologi hukum dalam pengertian modern, pandangannya tentang hukum sebagai superstruktur yang menyelesaikan dan melegitimasi kepentingan kelas yang berkuasa, maksudnya infrastruktur ekonomi, sangat berpengaruh dalam studi kritis sosiologi hukum. Tokoh yang selanjutnya adalah Eugen Erlalia, ahli hukum dari Australia yang memandang hukum bukan hanya aturan yang ditetapkan negara, maksudnya hukum positif, tetapi juga aturan yang hidup di masyarakat, maksudnya hukum yang hidup. Karyanya sangat menekankan pentingnya studi empiris terhadap praktik hukum dalam masyarakat.
Selanjutnya ada realisme hukuman, dan selanjutnya adalah sebuah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan kajian hukum dalam konteks realitas dan praktek yang sebenarnya, bukan sekedar aturan tertulis atau konsep ideal. Fokus utamanya adalah realisme hukum, memandang bahwa hukum yang sesungguhnya adalah apa yang dilakukan oleh penegak hukum, maksudnya terutama hakim, dan bagaimana hukum memengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan empiris. Inti pemikiran realis berpendapat bahwa putusan hakim seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks undang-undang yang formal, seperti kepribadian dan pandangan politik hakim, fakta-fakta kasus yang terungkap, pertimbangan sosial dan ekonomi, prejudis atau prasangka pribadi. Slogan terkenal, hukum adalah apa yang diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya, aliran-aliran utama. Yang pertama, realisme hukum Amerika. Tokoh kunci Oliver Wendell Holmes, J.L. Hart, Llewellyn Jerome Frank. Penekanan lebih fokus pada praktek peradilan dan prediksi putusan pengadilan. Hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Selanjutnya ada realisme hukum Skandinavia. Tokoh kunci Axel Hagerstorm, Alf Ross, Karl Olive Corna. Penekanan lebih filosofi, berupaya membersihkan pemikiran hukum dan konsep-konsep metafisik atau tidak empiris, seperti hak dan kewajiban yang dianggap ilusi, dan mengkajinya sebagai fakta-fakta psikologis dan sosial. Dan yang terakhir ada beberapa mazhab dewasa ini. Sosiologi hukum modern cenderung beroperasi di bawah dua paradigma besar yang kemudian melahirkan beberapa fokus penelitian dan teori baru. Yang pertama ada paradigma konsensus. Paradigma ini melihat hukum sebagai refleksi nilai-nilai bersama dan norma yang disepakati oleh masyarakat. Hukum dipandang sebagai alat untuk integrasi sosial dan pemeliharaan ketertiban. Tokoh awal Emile Durkheim, Talcott Parsons. Fokus kontemporer yang pertama adalah teori fungsionalisme struktural. Yaitu hukum adalah salah satu subsistem yang harus berfungsi secara harmonis dengan sistem sosial lainnya, maksudnya ekonomi, politik, untuk menjaga stabilitas. Selanjutnya ada hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu menganalisis efektivitas hukum, maksudnya sebagai aturan tertulis, dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan menyelesaikan sengketa. Kemudian ada studi empiris tentang kepatuhan hukum, yaitu penelitian yang berfokus pada mengapa dan bagaimana orang mematuhi atau melanggar aturan hukum. Yang kedua ada paradigma konflik, yaitu paradigma ini melihat hukum sebagai arena persongan dan manifestasi dari ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat. Hukum dapat menjadi alat
yang digunakan kelompok dominan untuk mempertahankan posisi dan kepentingannya. Tokoh awal, Karl Marx, Ralph Donredo. Fokus kontemporer. Yang pertama adalah Critical Legal Studies atau CLS. Mazhab yang sangat berpengaruh dewasa ini, CLS berargumen bahwa hukum tidak netral atau logis murni, melainkan berpengaruh oleh ideologi politik dan kontraksi internal. Mereka berusaha mengungkap bagaimana hukum melegitimasi ketidaksetaraan, misalnya dalam bidang seperti properti dan kontrak. Selanjutnya ada teori kritis atau neo-Marxisme, menganalisis hubungan antara hukum dan ekonomi politik, melihat hukum sebagai dari substruktur yang melayani kepentingan kelas kapasitas. Selanjutnya ada feminist jurisprudence, yaitu mengkaji bagaimana hukum, maksudnya perumusan, implementasi, dan dampaknya telah mengabdikan dan memperkuat dominasi laki-laki atau sistem patriarki. Dan yang terakhir adalah mazhab-mazhab khusus atau specialist school. Di luar dari dua paradigma besar tersebut, ada mazhab-mazhab yang memiliki fokus lebih spesifik dalam mengkaji hubungan hukum dan sosial. Yang pertama, sosiologi hukum positif, maksudnya Donald Black. Mazhab yang sangat empiris berpendapat bahwa sosiologi hukum harus bersifat murni dan objektif. Black mengamati hukum sebagai variabel kuantitatif dan sosial. Misalnya, jumlah hukum bervariasi, terbaik dengan bentuk pengendalian sosial lainnya. Yang terakhir adalah Law and Society Movement, gerakan yang menekankan pentingnya studi interdisipliner antara hukum dan ilmu sosial, berfokus pada fakta dan dampak hukum dalam kehidupan sehari-hari atau biasa disebut law in action. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 2 yang berjudul mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Ini adalah buku yang ditulis oleh Prof. Fitriatus Sholihah SHMH, sekaligus juga tugas membuat video yang ditugaskan dari Ibu Fitriatus Sholihah SHMH. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Mahfud Maulana Ruzikin, kelas E angkatan 2025, meminta maaf atas ketidakjelasan atau terburu-buru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.